Kalau pemerintah daerah merasa tidak mampu untuk mengambil kuota yang diambil, jangan diambil. Nanti jadinya akhirnya blunder. Ini banyak sekali yang tidak bisa terbayarkan, gitu ya. Nah ini silakan nanti kita diskusi sama-sama. Maunya seperti apa? Apakah boleh diambil tidak semua kuota disesuaikan dengan kemampuan keuangan atau seperti apa, gitu ya. Nah yang jelas yang sudah ada, yang existing ada dan sudah ini ada permenpannya, kita usahakan. Kita harus anggarkan di tahun 2022 ini ya. Nanti kita coba formulasikan kembali seperti apa karena sudah diangkat P3K-nya. Ini kita harus laksanakan Bapak Ibu sekalian, tapi untuk ke depan kami inginkan ya untuk teman-teman di pemerintah pusat juga ini lebih jelas lagi, saling terbuka. Teman-teman di kementerian terkait ya, teman-teman yang mengurusi keuangan, Kemenpan juga harus jelas supaya apa? Tidak terjadi lagi permasalahan terkait dengan P3K. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus Bapak Ibu guru P3K yang sudah menerima SK maupun yang belum menerima SK. Berikut akan saya sampaikan informasi terbaru terkait hasil evaluasi dan keputusan Kemendagri tentang penganggaran gaji guru P3K di daerah. Namun sebelumnya kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Hasil dari evaluasi Kemendagri terkait dengan penganggaran gaji guru P3K di daerah Bapak Ibu sekalian dituangkan dalam langkah percepatan oleh Kemendagri. Yang pertama, langkahnya ini adalah satu, penegasan kompensasi bagi ASN baik itu PNS dan P3K dalam Permendagri nomor 27 tahun 2021 dan telah melaksanakan sosialisasi kepada daerah serta melakukan evaluasi terhadap APBD provinsi dengan menegaskan kembali yang tercantum dalam Permendagri nomor 27 2021 antara lain bahwa disebutkan yang pertama ini, penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ke-13 dan tunjangan hari raya. Jadi di sini ditegaskan kembali bahkan ada ini perhitungan untuk rencana kenaikan gaji pokok. Yang kedua, penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan penganggaran calon ASN sesuai dengan formasi pegawai tahun 2022. Ya. Dan yang ketiga, belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus-menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, kebijakan anggaran pemerintah daerah dalam pengangkatan GTK honorer menjadi ASN. Dalam hal penganggaran belanja gaji dan tunjangan bagi P3K belum tersedia dan atau belum cukup tersedia dalam APBD, maka pemerintah daerah melakukan pergeseran anggaran untuk menambahkan alokasi anggaran dimaksud. Karena hal ini termasuk dalam kriteria mendesak sesuai peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Ini yang banyak kemudian menimbulkan ya perbedaan pembagian SK di daerah Bapak Ibu sekalian. Hal mana dijelaskan di sini, keperluan mendesak meliputi A. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan. B. Belanja daerah yang bersifat mengikat atau pembayaran gaji dan belanja yang bersifat wajib. Kemudian C. Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya serta amanat peraturan perundang-undangan. Dan atau D. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan atau masyarakat. Kemudian poin ketiganya kalau kita lihat di sini adalah penegasan pemerintah daerah mengalokasikan belanja ASN baik PNS maupun P3K berdasarkan formasi yang ditetapkan oleh menteri yang melaksanakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah diperhitungkan dalam alokasi dasar perhitungan dana alokasi umum. Poin keempatnya,
penegasan kepada pemerintah daerah sesuai dengan kebijakan formasi P3K yang ditetapkan oleh menteri yang melaksanakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara wajib memenuhi pengangkatan P3K pada tahun 2021 dengan pendanaan atas pengangkatan formasi P3K tersebut sudah diperhitungkan dalam perhitungan DAU tahun anggaran 2021 melalui komponen alokasi dasar atau AD. Penganggaran atas formasi pengangkatan P3K merupakan bagian dari belanja wajib paling sedikit 25% dari dana alokasi umum sebagaimana tertuang dalam penjelasan pasal 11 ayat 21 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBN tahun 2021 sehingga penggunaannya secara spesifik atau earmarked dan tidak dapat digunakan untuk belanja lain. Dalam hal terdapat pendanaan atau pengangkatan formasi P3K yang belum direalisasikan dan atau sisa pendanaan atau pengangkatan formasi P3K pemerintah daerah pada tahun 2021 digunakan kembali pada tahun 2022 untuk pendanaan atau pengangkatan formasi P3K. Lalu yang kelima, evaluasi Kemendagri RI untuk dukungan anggaran dari masing-masing pemerintah daerah dalam pemberian gaji dan tunjangan P3K yang bekerja pada instansi daerah telah diatur dalam Permendagri Nomor 6 Tahun 2021 tentang teknis pemberian gaji dan tunjangan P3K yang bekerja pada instansi daerah. Selain itu, untuk kebijakan penganggaran telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021. Pengaturan tersebut sudah dilakukan sosialisasi. Selanjutnya, pengaturan tersebut akan dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap dukungan penganggaran kompensasi bagi ASN dalam APBD. Dalam hal diperlukan, Menteri Dalam Negeri akan menegaskan kembali pemberian kompensasi bagi GTK honorer menjadi ASN pada APBD dalam bentuk surat edaran. Jadi inilah Bapak Ibu sekalian penegasan yang disampaikan oleh Kemendagri bahwasanya Bapak Ibu yang sudah diangkat di tahun 2022 ini ya wajib disediakan anggaran yang mana kalau kita lihat dari apa yang disampaikan pusat adalah 14 bulan. Dan kalau itu tidak dipergunakan artinya pembayaran sesuai dengan SPMT, maka daerah ya tidak dapat mempergunakannya. Dengan demikian maka Bapak Ibu yang barangkali belum menerima SK hingga sekarang ini sudah ada penegasan dan akan disusul dengan surat edaran. Mudah-mudahan juga tidak ada lagi alasan daerah untuk menunda-nunda Bapak Ibu sekalian. Barangkali ini informasi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.